Tudingan Partai Demokrat mengenai adanya orang dalam lingkar presiden yang menggerakkan kudeta kepemimpinan di internal partai menimbulkan kegaduhan politik. Apakah benar istana memiliki agenda untuk mengintervensi Partai Demokrat ataukah sebaliknya? Apakah kisruh yang terjadi hanyalah dinamika internal di tubuh Partai Demokrat? Kita akan bahas hal ini, sudah bergabung secara daring Kepala Badan Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, ada politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu dan Direktur Eksekutif dari Indobarometer M. Kodari. Selamat pagi Mas Zaki, Bang Masinton dan juga Mas Kodari. Ya, pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya tentu saja ke Mas Zaki dulu. Kalau Mas Zaki, kalau tadi kita mendengarkan sedikit rangkuman mengenai apa yang sedang terjadi dengan Partai Demokrat yang kita ketahui sejauh ini, tampaknya memang ada dua masalah. Seperti yang digambarkan Pak Mike Sopakua tadi menggambarkan bahwa ada permasalahan internal di dalam Partai Demokrat. Tapi di sisi lain juga beberapa kader Partai Demokrat sudah seperti menunjukkan bukti-bukti bahwa ada upaya dari luar Partai Demokrat untuk mengambil alih kepemimpinan. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri melihat ini sebagai dua hal yang memang benar-benar adakah internal kepartaian ada masalah, di luar itu juga ada yang berusaha untuk masuk ke dalam Partai Demokrat, dan sejauh apa ada bukti keterkaitan bahwa ada interest istana di sini? Apakah istana atau Pak Muldoko sebenarnya, Mas Zaki? Oke, ya, makasih Mas Timothy. Sebenarnya judul yang tepat ini bukan gaduh isu kudeta Demokrat, tapi di sini adalah yang tepatnya intervensi oknum kekuasaan terhadap kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat saat ini gitu. Jadi jangan dikecilkan ke intrik internal gitu. Karena kalau misalnya ini hanya sekedar isu internal, bagi kami itu biasa saja gitu. Ya. Tapi yang menjadi masalah besar bagi kita adalah intervensi dari oknum kekuasaan terhadap proses dan juga kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat. Dan kemudian ada pencatutan nama sejumlah pejabat tinggi negara termasuk menteri dan juga ada pencatutan nama presiden yang dikatakan sudah merestui. Ini yang menjadi isu besar bagi kami. Karena kalau sampai ini benar-benar terjadi berarti ini sangat mengganggu untuk demokrasi kita gitu. Kalau kali ini Demokrat mau siapa lagi nih setelah ini, partai apa lagi nih akan diganggu. Karena kita sudah tahu belum lama ini juga sudah ada partai-partai lain yang kemudian mendadak pengurusannya beralih gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah ini yang menjadi isu besar utamanya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa tadi ada ketidakpuasan dan macam-macam, kami malah sebenarnya mempertanyakan kembali di antara yang preskon kemarin misalnya gitu. Itu ada orang yang 3 tahun lalu sudah tidak di Demokrat gitu. Kok sekarang kayaknya cinta sekali sama Demokrat gitu. Ini agak lucu aja. 3 tahun lalu memilih jalan berbeda dari Pak SBY selaku ketum ya waktu Pilpres 2019 dengan bentuk relawan Jokowi gitu ya. Tapi kemudian sekarang mendadak kayaknya paling cinta banget sama Demokrat. Nah ini kita agak bingung nih, padahal dulu sudah berpisah. Oke, nah kalau ini contoh kecil gitu. Ya, Anda sendiri mengatakan bahwa memang ada bukti-buktinya bahwa ada keterlibatan. Nah ini melibatkan orang di dalam Partai Demokrat juga kan begitu. Ini bahkan nama-namanya kan sudah kita dengar tadi ada yang disebut-sebut ya, Marzuki Ali, ada Joni Allen Marbun, ada Muhammad Nazarudin, dan juga Darmizal. Ini nama-nama yang keluar sejauh ini. Berarti kan memang di dalam permasalahan di dalam partai ini menjadi salah satu hal yang juga harus dikhawatirkan. Kalau tadi Anda katakan ya biasalah kemudian di dalam partai itu biasa gitu dihadapi oleh Partai Demokrat. Kalau dari kami begini, ini biasa nih, udah hampir tiap tahun ada aja yang mencoba. 2 tahun lalu ada misalnya sekelompok kecil, kemudian tahun lalu juga ada, kemudian ada sempat ketemu dengan salah satu menterinya Pak Jokowi, memfoto dan memposting, sudah seakan-akan sudah mendapat dukungan gitu. Dan kami selama itu tidak pernah ada buat respon atau direspon oleh ketua umum. Kami santai saja ya, paling direspon beberapa kader dan pengurus yang marah gitu. Tapi sekarang menjadi berbeda karena ada langkah-langkah sistematis yang dilakukan. Pertama mesti diketahui ada usaha untuk menelpon, mengkomunikasikan kepada ketua-ketua DPD kami seluruh Indonesia. Ya, untuk mengajak melakukan sesuatu gitu. Kemudian yang kedua ada telepon ke para ketua DPC kami yang tingkat kabupaten kota. Yang ketiga setelah 2 upaya itu yang melalui by phone aja komunikasinya tidak berhasil, upaya ketiga adalah kemudian menawarkan sejumlah bantuan dalam bentuk bantuan bencana dan kemudian juga bantuan untuk COVID, ya sehingga mengajak datang ke Jakarta. Ternyata begitu datang ke Jakarta, yang dibahas adalah mengenai rencana KLB dan menyodorkan oknum kekuasaan, sosok oknum yang dianggap yang dekat dengan Pak Jokowi di lingkar dalam istana sebagai calon ketua umum baru dan ini akan dipakai dalam perjalanan menuju sebagai Capres 2024. Nah ini menjadi lebih serius ini di sini. Ini karena dan kader marah ini, kader marah, pengurus marah karena pemilik suara dihubungin, mereka melapor kepada kami.
Ini melapor, yang diajak ketemu itu melapor bahwa Yang mengajak ketemunya dari dalam Demokrat kah atau memang di luar Demokrat nih yang mengajak bertemunya ini? jadi ada dua belah pihak, kedua-duanya. Karena ini kejadiannya bukan di dalam rumah, kata Pak Muldoko kemarin, tetapi ini terjadinya di hotel. Dan dilakukan secara teratur dan sistematis. Kenapa? Karena dibayar tiket pesawat, dijemput, dibawa ke hotel itu. Ya kan? Kemudian di situ pada saat pembicaraan, kader mikir masih mau dapat bantuan nih. Nggak taunya mendadak dipertemukan dengan sosok yang kita lihat dan kita ketahui bersama sebagai sosok dekat Pak Jokowi gitu. Nah di sini kami kemudian Mas AHY mengirim surat kepada Pak Jokowi karena ingin menginformasikan ya yang sampai ini ada pencatutan seperti ini gitu dan ada orang dekatnya Bapak Jokowi melakukan seperti ini. Kami kirim surat karena bagi kami sebagai fatsun politik sebelum mempublikasikannya keluar gitu di pagi hari sebelum perskon. Kalau pencatutan nama Pak Jokowi sendiri, apakah hanya secara lisan sajakah atau ada bukti juga yang menunjukkan bahwa pencatutan tersebut juga terjadi secara tulisan, begitu memang dinyatakan secara resmi, walaupun mungkin masih berupa klaim gitu oleh pihak yang mengundang? Nah kalau dari sini, yang pasti yang kami dapat berdasarkan dari data yang di BAP, kesaksian dari yang datang, itu saat ini adalah secara lisan yang disampaikan. Nah itu pun sudah membuat agak khawatir, kenapa? Karena ada kehadiran sosok lingkar dalam ini gitu. Nah kalau kami masih berprasangka baik, sehingga kami kemudian berkirim surat kepada Pak Jokowi. Karena kami tidak mau kemudian dibentur-benturkan, ya ini konfliknya bukan masalah antara Demokrat atau SBY atau AHY dengan Pak Jokowi atau Pak Presiden, ya atau antara biru dan merah, tetapi ini adalah ada oknum yang kemudian berusaha mengintervensi dan mengambil alih paksa kemudian Partai Demokrat secara inkonstitusional, ya, dan dengan membawa-bawa atau mencatut nama tadi ada nama Pak Jokowi dan ada nama beberapa menteri atau pejabat tinggi di lingkar dalam Pak Jokowi. Oke, saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, tadi kita baru mendengar salah satu analisa dari Mas Burhan tadi yang sempat menyampaikan bahwa Pak Jokowi sendiri tidak berkepentingan. Pak Jokowi kan sudah 2 kali terpilih, tidak bisa terpilih lagi begitu. Jadi mungkin kita akan menarik lebih jauh lagi, yaitu partai Pak Jokowi ini. Akhirnya jadinya PDIP juga yang dianggap kalau memang ada penambahan partai di dalam kelompok koalisi ini, maka akan lebih kuat juga lah posisi partai begitu. Tidakkah ini ujung-ujungnya ke PDIP lagi nih akhirnya mungkin pada saat sudah melibatkan istana? Ya, jadi Pak Timothy bahwa sebenarnya ini persoalan internal Partai Demokrat ya, nggak elok juga ngomentarin internal ya Partai Demokrat. Terus kemudian karena disinggung berkaitan dengan istana atau segala macam, ya tentu kalau kita lihat komposisi konfigurasi partai politik dan dukungan politik di parlemen saat ini ya, itu sudah seperti yang Bung Burhan katakan tadi di atas 80%. Ya terus apalagi yang mau harus dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu. Dukungan politik aja di parlemen itu udah lebih dari cukup. Nah terus mengakuisisi partai oposisi ya menurut saya juga itu yang saat ini posisinya di luar pemerintahan gitu ya seperti Demokrat, menurut saya nggak relevan juga gitu. Kalau saat ini tidak dibutuhkan mungkin ya. Politik, ya. Tapi kalau kalkulasi 2024 itu yang akhirnya yang diperbincangkan begitu. Apakah ini kalkulasi menuju 2024 begitu? Ya kalau 2024 itu bicara nantilah. Nggak ada juga sisi dari kalau Pak Jokowi nggak bisa lagi nyalon, dibatasi konstitusi 2 periode. Nah terus apa yang mau harus dilakukan oleh jika dikaitkan dengan pemerintahan hari ini ya? Apa urgensi dari katakan nih kalau ini dianggap sebagai seperti tudingan teman-teman Demokrat sebagai bagian dari strategi untuk 2024 menurut saya jauh. Tapi kalau dalam konteks kepentingan oknum pribadi orang yang kebetulan ada di dalam kekuasaan hari ini ya kita no comment. Kalau dia berkehendak pengen menjadi pengurus Demokrat ya dia harus menjadi anggota partai politik tersebut seperti itu ya kan. Nah jadi kalau kita melihat ya menurut saya
PDI dulu ketika sebelum menjadi PDI Perjuangan, PDI Pro Megawati dulu diobok-obok oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Ketika organisasinya kuat, solid di dalam, internalnya kuat, solid, dan memiliki militansi yang loyalitas kepartaian itu tinggi, goncangan apapun itu nggak akan tidak perlu disikapin dengan secara kayak baper-baperan begitu, karena pasti badai sekuat apapun pasti dengan kokoh bisa dihadapi. Solid begitu ya. Tidak tergoda lah begitu ya di dalamnya begitu. Lah iya, jadi kalau dikaitkan umpama dalam konteks kekuasaan hari ini, bahasa sekarang sowat gitu loh. Apa sih yang mau diituin lagi gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi kalau ini bagian dari strategi, siasat, Partai Demokrat untuk mencari dan mencuri perhatian, ya masing-masing organisasi ya silakan. Oke. Nah, siasat dan caranya. bagaimana keterlibatan istana sejauh apa? Mungkin ini kan masih menjadi pertanyaan. Tapi bahwa nama Pak Jokowi sudah disebut-sebut di sini, akhirnya kan ke bawah juga nih, Bang Masinton, bahwa dan kalau tadi Bang Masinton mengatakan bahwa ini adalah masalah internal Demokrat, di sisi lain Mas Zaky mengatakan justru yang paling dikhawatirkan adalah ada yang mencoba masuk ke dalam Partai Demokrat dan bahkan menggantikan pucuk kepemimpinan di Demokrat itu. Dan ini yang paling mengkhawatirkan bagi Partai Demokrat saat ini. Sehingga ya memang terlihatnya kalau dari sisi Partai Demokrat adalah nama yang disebut hanyalah istana. Begitu Bang Masinton. Ya, jadi itu kan informasi yang belum terkonfirmasi, valid atau tidaknya. Ditanyakan aja dulu, nggak perlu harus konferensi pers segala. Ya, seakan-akan ini suatu peristiwa yang wow gitu buat bangsa ini. Jadi menurut saya harus dikonfirmasi dulu lah. Ini saya nggak tahu ya. Kalau dalam politik itu mengklaim itu biasa. Nggak ada dukungan dari ini, dukungan itu biasa. Oke. Kalau orang yang berpengalaman dalam keorganisasian, itu hal biasa itu klaim dukungan dari sini, dukungan dari situ. Nah, tinggal bagaimana meng-cross-check-nya, bagaimana mengkonfirmasi informasi tersebut. Yang kan nggak harus melulu kemudian disampaikan ke publik seakan-akan wah ada upaya merebut paksa kudeta, nggak tahu. Yang rame kudeta sekarang di Myanmar. Ya, oke. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, Anda sendiri melihat biasanya kalau Mas Kodari ini selalu ada informasi-informasi yang tidak kita ketahui di layar nih. Tapi ya, sejauh yang boleh di-share lah Mas Kodari. Apa sebenarnya yang Anda analisa dan sudah Anda dapatkan informasi yang sedang terjadi pada Partai Demokrat ini? Tadi kita mendapatkan dua pandangan yang berbeda antara Mas Zaky dengan Bang Masinton yang mengatakan kalau Bang Masinton ini masalah internal. Mas Zaky malah mengatakan bukan internal yang paling mengkhawatirkan, tapi upaya untuk masuk ke dalam Partai Demokrat. Dari analisa Anda sendiri bagaimana Mas Kodari? Ya, kebetulan saya kenal dengan teman-teman Demokrat dari cukup lama ya. Dan karena itulah kemudian memang perdebatannya ada pada dua sisi itu. Seperti apakah pada sisi masalah internal atau dari sisi intervensi dari luar. Nah, yang saya cuma bisa katakan ya dengan perkembangan isu ini beberapa hari ini dan keluarnya nama-nama yang disinyalir ya, karena dari Pak Ahy kan tidak ada nama, tapi kemudian akhirnya muncul nama-nama itu. Saya bisa mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah akumulasi kekecewaan atau kegelisahan dari sebagian kader Partai Demokrat ya, yang sudah berproses di sana katakanlah dari lama, dari awal ya. Jadi saya kategorikan dalam 3 jenis kegelisahan. Yang pertama itu tren suara Partai Demokrat yang terus menurun. Yang kedua tidak yakin dengan kemampuan dan kepribadian katakanlah AHY sebagai ketua umum. Dan yang ketiga ada yang merasa, terutama mungkin Pak Marzuki Ali ya, bahwa janji-janji ketika Partai Demokrat itu didirikan itu tidak terrealisasi pada hari ini ya. Partai Demokrat didirikan 2002, jadi hampir 20 tahun begitu. Nah, tren suara Demokrat terus menurun itu memang ya sudah terbukti ya. Bentuk tren suara Demokrat itu seperti logo Nike terbalik. Jadi begini dia. 2004 pertama kali ikut pemilu dapat 7 sekian persen, kemudian 2009 melejit ya dapat
20% dan menjadi pemenang pemilu, lalu turun 2014 10%, 2019 7%. Nah, jadi partai ini tren suaranya itu menimbulkan kegelisahan pada sebagian kader. Kalau tidak ada perubahan atau perbaikan yang nyata, maka kemudian suara partai ini akan terancam menjadi partai gurem di tahun 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak yakin dengan kemampuan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, ya. Pertama adalah gagal Pilkada Jakarta 2017, kemudian gagal jadi cawapres 2019, dan yang ketiga sebetulnya terus terang saya melihat ada elemen di Partai Demokrat yang sebelum Kongres pada tahun 2020 lalu, itu sebetulnya lebih prefer kepada Ibas, ya, kepada Edi Baskoro Yudhoyono. Satu, karena Ibas dianggap lebih lama, lebih berproses dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, ya dalam politik. Yang kedua, Ibas lebih lebih familiar, lebih ramah, lebih mudah diakses ketimbang AHY begitu. Nah, saya pribadi melihat sebetulnya solusi terhadap Partai Demokrat ini memang bukan figur populer baru, ya, atau katakanlah Pak SBY jilid 2, karena memang figur seperti Pak SBY jilid 2 itu nggak ada. Ya. Even Pak Muldoko itu sebetulnya salah menurut saya. Karena coba aja lihat survei. Kalaupun misalnya Pak Muldoko jadi ketua umum partai, itu kan surveinya masih kecil sekali begitu. Nah, Partai Demokrat yang pertama kali lahir sebagai kendaraan politik SBY dan menjadikan SBY sebagai ikon suara dan diuntungkan oleh popularitas SBY, pada hari ini harus bergeser paradigmanya dari faktor figur, dari partai fans club, dalam tanda kutip bagi sebagian orang yang melihat dengan cara demikian, menjadi partai yang makin terlembaga begitu, tidak tergantung pada figur, dan itu lebih kepada kerja-kerja kelembagaan, keorganisasian yang bersifat lebih panjang begitu. Jadi memang kemunculan para orang-orang kemarin itu menunjukkan bahwa ada orang-orang lama katakanlah yang tidak puas begitu, ya, dan yang tidak puas ini kemudian mencari cara dan mencari jalan, ya, agar kemudian bisa Partai Demokrat ini istilahnya kembali kepada jalur kemenangan, jalur kebesaran seperti di masa lalu. Gitu. Mas Kodari, ini kan kalau bicara Partai Demokrat dan kepemimpinannya, sebenarnya garis Yudhoyono ini masih sangat kental begitu. Kalau memang ada dorongan seperti yang Anda katakan tadi, ada dorongan untuk lebih mengedepankan Ibas dibandingkan AHY, apakah memang harus melalui tahapan seperti yang kita lihat sekarang ini? Tidakkah hanya dengan proses internal sesuai ADART itu juga bisa berjalan? Nah, mungkin itulah kemudian tantangan bagi Partai Demokrat, ya, maupun partai-partai yang besar karena figur tertentu begitu. Kalau bagi PDI Perjuangan mungkin masalah ini agak berkurang kerumitannya. Karena apa? Karena memang sosok Bung Karno, ya, peran sosok Bung Karno sebagai pendiri, sebagai tokoh bangsa, ya, dan kemudian image Bu Mega sebagai dalam tanda kutip ya lawan Pak Harto itu terlalu besar untuk bisa dilawan begitu. Sehingga kemudian akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan Ibu Mega pun di masa lalu itu mau tidak mau akhirnya ya memilih keluar dan mendirikan partai sendiri, dan akhirnya memang begitu partai itu didirikan, partai itu tidak bisa meraih suara yang signifikan, katakanlah begitu. Nah, tantangan semacam ini kelihatannya lebih berat di Partai Demokrat. Memang SBY adalah pendiri, tapi dia hanya salah satu dari 99 pendiri, ya, itu pertama. Yang kedua, memang SBY adalah tokoh sentral, ikon lokomotif suara, tetapi banyak tokoh-tokoh lain yang merasa bahwa peran mereka itu tidak kurang gitu dalam proses-proses politik yang terjadi dalam dinamika di Partai Demokrat begitu. Nah, yang ketiga memang terus terang ini pandangan saya pribadi, ya, dari lihat perjalanan. Memang Pak SBY ini punya sense politik yang luar biasa dalam membaca opini publik, tetapi agak kedodoran dalam membaca dinamika politik internalnya sendiri begitu. Saya katakan demikian, ya, pertama memang sempat terjadi konflik di awal Partai Demokrat itu, SBY jadi presiden itu luar biasa, sehingga kemudian memunculkan Pak Hadi Utomo sebagai ketua umum begitu, sebagai solusi untuk meredam konflik yang ada. Nah, yang kedua yang paling telak sebetulnya adalah ketika Pak SBY mendukung atau mencalonkan Andi Malarangeng sebagai calon ketua umum, dan Andi Malarangeng itu angkanya kecil sekali dukungannya, kalah dengan Marzuki Ali dan kalah dengan Anas Urbaningrum begitu. Jadi menurut saya itu adalah indikator bahwa Pak SBY sebagai tokoh utama di Partai Demokrat sampai dengan hari ini, bahkan katakanlah sutradara, itu tidak cukup rapi dan detail untuk melihat dinamika di dalam, sehingga kemudian ya balik lagi,
kalau saya pada posisi SBY, saya akan memilih Ibas ketimbang AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Karena Oke. apa? Saya tahu Ibas posisinya, posturnya itu jauh dengan posisi SBY ketika menjadi pendiri Partai Demokrat begitu. SBY pada tahun 2002, 2004 figur yang sudah senior, sangat Ya. populer, elektabilitas tinggi, kemudian bisa mendongkrak suara partai. Ya. Hal itu tidak terjadi pada diri AHY, tapi diperlakukan atau dipersepsikan semacam itu. Sehingga kemudian akhirnya yang di dalam itu tidak sepenuhnya bisa menerima Oke. legitimasi AHY sebagaimana mereka dulu menerima legitimasi dan wahyu yang bernama SBY. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita akan jeda sebentar. Nanti saya ke Mas Zaky untuk menanggapi apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Masinton dan juga Mas Kodari. Tapi kita akan jeda. Kami akan segera kembali masih dengan pembahasan apa yang terjadi di dalam Partai Demokrat dan juga benarkah ada upaya infiltrasi ke Partai Demokrat. Kami akan bahas usai jeda.